Hai co-friends, di sini kita diminta untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pecahan desimal yang kita punya 0,004 dan 0,15. Nah, kita akan nyatakan menjadi pecahan biasa. Kita pahami dulu konsep pecahan biasa. Untuk pecahan biasa itu dinyatakan dengan A per B. Dengan A disebut pembilang, B-nya disebut penyebut. A dan B-nya suatu bilangan. Nah, untuk menyatakan pecahan desimal menjadi pecahan biasa, di sini kita perhatikan banyak angka di belakang koma. Jika satu angka, maka pecahan biasanya per 10. Jika angka di belakang komanya 2, maka pecahan biasanya per 100. Jika angka di belakang komanya 3, maka pecahan biasanya per 1000. Dan begitu seterusnya. Oke? Nah, jadi seperti itulah cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, selanjutnya perhatikan soalnya. Untuk bagian A kita punya 0,004. Nah, di sini perhatikan angka di belakang komanya. Angka di belakang komanya ada 3. Berarti pecahan biasanya nanti per 1000. Oke, jelas ya? Nah, jadi di sini kita tulis per 1000. Selanjutnya kita tentukan bilangan yang di atasnya atau pembilangnya. Untuk menentukan pembilangnya, nah di sini kita tuliskan semua bilangan pada pecahan desimalnya. Nah, jadi kita punya 0004. Oke, kita abaikan tanda komanya. Nah, untuk angka 0 yang paling depan itu boleh dihapus. Jadi, di sini yang tersisa tinggal 4. Jadi, 0,004 itu sama dengan 4 per 1000. Nah, inilah pecahan biasa yang diperoleh dari 0,004. Oke? Nah, selanjutnya untuk pecahan biasa 4 per 1000, ini bisa kita sederhanakan. Jadi caranya kita akan bagi 4 dan 1000 dengan bilangan yang sama. Nah, bilangan yang sama yang bisa membagi 4 dan 1000, sehingga 4 per 1000 menjadi pecahan yang paling sederhana, itu disebut dengan FPB dari 4 dan 1000. Jadi selanjutnya kita tentukan FPB dari 4 dan 1000. Untuk menentukan FPB dari 4 dan 1000, di sini kita pahami dulu yang dimaksud dengan FPB. Nah, FPB itu merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Artinya, faktor yang sama dari beberapa bilangan dan faktor tersebut adalah yang terbesar. Jadi, untuk menentukan FPB dari 4 dan 1000, kita tentukan lebih dulu faktor dari 4 dan faktor dari 1000. Kemudian, kita pilih faktor persekutuan yang terbesarnya. Oke? Nah, selanjutnya di sini kita akan tentukan faktor dari 4 terlebih dahulu. Nah, untuk faktor dari suatu bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi habis bilangan tersebut. Jadi, untuk faktor dari 4 itu adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 4. Jadi, kita cari bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 4. Nah, itulah faktornya. Seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 4 itu bisa dibagi habis oleh 1. Hasilnya adalah 4. Jadi, dari sini kita dapat 1 itu adalah faktor dari 4 karena bisa membagi habis 4. Selanjutnya kita cari lagi bilangan-bilangan yang lain yang bisa membagi habis 4. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, inilah bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 4. Jadi, dari sini kita dapat faktor yang lain dari 4 yaitu 2 dan 4. Seperti itu. Oke, jelas ya? Nah, selanjutnya di sini kita tentukan faktor dari 1000. Jadi caranya sama, kita cari bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 1000. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, dari sini kita dapat faktor dari 1000 itu adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 500, dan 1000.
Oke. Nah, selanjutnya dari sini kita tentukan faktor persekutuannya. Nah, kita dapat faktor persekutuannya itu adalah 1, 2, dan 4. Oke. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa lihat faktor persekutuan yang terbesar itu adalah 4. Jadi, di sini kita akan bagi 4 dengan 4, 1000 dengan 4. Nah, 4 dibagi 4, 1. 1000 dibagi 4, kita dapat 250. Jadi, 0,004 pecahan biasanya itu adalah 1/250. Nah, inilah jawaban untuk bagian A. Selanjutnya kita kerjakan bagian B. Oke, tetap semangat ya. Nah, untuk bagian B kita punya pecahan desimalnya itu 0,15. Banyak angka di belakang koma itu ada 2. Jadi, pecahan biasanya nantinya akan berpenyebut 100 atau per 100. Oke. Selanjutnya kita tentukan pembilangnya. Nah, kita tuliskan semua bilangan pada pecahan desimalnya. Untuk angka 0 yang paling depan boleh kita hapus. Jadi di sini kita punya 15. Seperti itu. Jadi 0,15 itu sama dengan 15/100. Selanjutnya 15/100 ini kita sederhanakan. Jadi kita akan bagi 15 dan 100 dengan bilangan yang sama. Nah, di sini bilangan yang sama yang bisa membagi 15 dan 100 sehingga 15/100 menjadi pecahan biasa yang paling sederhana disebut dengan FPB dari 15 dan 100. Jadi selanjutnya kita tentukan FPB dari 15 dan 100. Caranya sama seperti sebelumnya, kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, jadi yang pertama kita tentukan faktor dari 15. Kita dapat faktor dari 15 itu 1, 3, 5, dan 15. Kemudian kita tentukan faktor dari 100. Faktor dari 100 itu 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Selanjutnya kita tentukan faktor persekutuannya. Nah, di sini kita bisa lihat faktor persekutuannya itu adalah 1 dan 5. Nah, dari faktor persekutuan ini kita pilih yang terbesar. Yang terbesar adalah 5. Jadi FPB dari 15 dan 100 itu adalah 5. Jadi selanjutnya di sini kita akan bagi 15 dengan 5, 100 dengan 5. Nah, 15 dibagi 5, 3, 100 dibagi 5, kita dapat 20. Jadi, 0,15 diubah menjadi pecahan biasa, kita dapat 3/20. Nah, inilah jawaban untuk bagian B. Kita telah mendapatkan jawabannya, tetap semangat belajar ya, friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.